Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan channel Husni Suwande. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang materi buku fiksi dan non-fiksi ya. Maka dari itu, tolong persiapkan dan mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Tapi sebelum disimak, alangkah lebih baiknya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Nah, untuk kali ini adik-adik, kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, ini materi kelas 7. Ini merupakan materi yang terakhir di semester genap untuk buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini contohnya banyak ya untuk buku fiksi maupun non-fiksi. Sangat banyak. Nah, kita pelajari tentang pertama yakni tentang buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya terjadi, hanya rekaan. Cerita rekaan ini bisa bersumber dari imajinasi dan hayalan dari penulisnya. Jadi, jelas ya, kalau untuk buku fiksi itu hanya rekaan. Jadi bukan benar-benar terjadi, bukan fakta. Jadi hanya dongeng, hanya rekaan saja. Hanya imajinasi dari si pembuat atau penulis dari buku tersebut. Nah, contoh buku fiksi banyak nih ya. Ada 4. Yang pertama novel. Novel itu contohnya merupakan karya sastra yang terdiri di beberapa cerita. Contoh novel mungkin kalian kenal novel Dylan. Cerpen ini sedikit dibanding novel, dan ceritanya lebih ringkas dan tidak terlalu banyak plot atau alurnya. Contohnya cerpen ada Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Nah, yang ketiga ada antologi puisi. Antologi puisi ini merupakan buku yang di dalamnya memiliki beberapa kumpulan puisi yang sangat banyak. Antologi puisi. Nah, yang keempat tabel. Tabel di sini merupakan seperti dongeng tetapi tokoh utamanya berupa hewan. Nah, jadi intinya untuk contoh buku fiksi ini adalah contoh sebuah buku yang ceritanya atau yang isinya tidak benar-benar terjadi, hanya rekaan atau pengarang. Nah, hanya rekaan dari pengarang atau si penulis atau si pembuat cerita atau si pembuat buku, ataupun juga disebut dengan penulis buku. Nah, itu seperti itu adik-adik ya. Nah, selanjutnya ada sistematika buku fiksi. Sistematikanya mari kita bahas. Yang pertama ada sampul buku, halaman judul, hak cipta, daftar isi buku, dan terakhir ada tentang penulis. Yang pertama sampul buku. Sampul buku berarti jelas ya, sampul buku itu merupakan bagian yang paling luar dalam buku tersebut. Cover namanya, itu juga disebut dengan cover. Nah, ini merupakan sampul awalan ya dari buku tersebut. Yang kedua ada halaman judul. Halaman judul di sini merupakan seperti layaknya lembaran kertas biasa yang membentuk seperti sampul, tetapi lembarannya setelah cover atau sampul, namanya halaman judul, yang isinya jelas tentang judul buku tersebut. 3. Hak cipta, jelas di sini kalau sudah ada halaman judul, nanti lembaran selanjutnya ada hak cipta. Hak ciptanya berarti berisikan tentang penerbitnya siapa, lalu aturan-aturannya bagaimana kalau kita misalkan mau
mengkorbankan kan tidak boleh ya. Ini hak cipta intinya menerangkan bahwa buku itu benar-benar diciptakan oleh si penulisnya dan benar betul resmi, bukan bukan ilegal. Keempat, daftar isi jelas berarti berisikan tentang bagian-bagian cerita. Kalau misalkan dalam cerita ya, dalam cerita tersebut dari awal hingga akhir yang dibagi-bagi dalam setiap fase. Nah, dalam setiap fase tersebut diterangkan nomor halamannya untuk mempermudah pembaca dalam menemukan fase-fase cerita tersebut. Nah, yang kelima ada isi buku. Jelas ini isi bukunya. Isinya, intinya bukunya mengenai tentang apa, ceritanya apa, yang terdiri dari beberapa cerita kalau buku fiksi. Pokoknya ini inti dari buku tersebut. Nah, yang keenam tentang penulis. Siapa yang penulis tersebut? Biasanya di bagian akhir diterangkan namanya siapa, lahirnya di mana, kapan, lalu perjalanan hidupnya bagaimana, perjalanan pendidikannya bagaimana. Intinya menerangkan tentang penulis buku tersebut. Nah, sekarang bagian buku non fiksi. Buku non fiksi adalah buku yang berisikan kejadian sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, kajian penulis. Jadi ini yang disampaikannya benar-benar terjadi setelah penulis mengalami penelitian, mengkaji dulu, lalu akhirnya berpendapat lewat hasil pengamatannya tersebut dibuatlah sebuah buku. Jadi hasil riset. Jadi kemungkinan besar ini fakta, bukan hasil dari imajinasi layaknya seperti buku fiksi. Di buku non fiksi bersifatnya kejadian sebenarnya ya, bukan hayalan. Jadi buku non fiksi dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan, bukan rekaan. Itu kan jelas ya. Berarti bukan rekaan, ini fakta berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian penulis sebelumnya. Contoh buku non fiksi. Pertama ada buku pengetahuan. Untuk buku pengetahuan kan jelas mungkin kalian adik-adik semua yang masih dari SD sampai SMA ataupun kuliah juga kan pasti mengenal yang namanya buku pengetahuan. Begitu mau buku matematika, buku biologi, IPA, IPS, dan yang lain-lain. Nah, itu merupakan termasuk ke dalam buku non fiksi. Jadi bukunya emang benar-benar terjadi, emang berdasarkan fakta dan bukan hanya hayalan atau bukan hanya imajinasi, berdasarkan fakta. Nah, salah satu contoh buku non fiksi adalah buku pengetahuan. Yang kedua biografi. Biografi merupakan sebuah buku yang menerangkan riwayat perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Itu biografi. Misalkan contohnya ini biografi Gus Dur, ini merupakan biografi Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, merupakan presiden keempat ya Indonesia contohnya, yang ditulis oleh Greg Barton. Nah, ini pasti berdasarkan kisah nyata atau kejadian sebenarnya, bukan hayalan. Nah, sistematikanya untuk buku non fiksi. Yang pertama sampul, udah jelasin tadi ya, sampul bagian awal. Kedua halaman judul, 3 hak ciptanya. Nah, yang keempat perbedaannya ada kata pengantar. Kata pengantar di sini merupakan kata atau prakata awal yang dibuat oleh penulis yang menerangkan tentang bisa mengucapkan terima kasih atas terciptanya buku tersebut ataupun jabaran atau penjelasan secara garis besar dari isi buku tersebut. Yang kelima ada isi buku, jelas ini isinya, inti bukunya tentang menerangkan tentang apa secara detail dari awal hingga akhir. Nah, yang ketujuh ada glosarium.
Glosarium ini merupakan beberapa kata yang merupakan kata-kata ilmiah yang nantinya mungkin diduga pembaca belum mengetahui secara pasti maknanya. Nah, maka dari itu untuk mempermudah tersebut dibuatlah glosarium. Glosarium itu merupakan sebuah seperti kamus kecil yang menerangkan makna-makna kata yang kurang dipahami dalam sebuah buku non fiksi. Namanya glosarium, seperti kamus. Nah, yang kedelapan ada daftar pustaka. Daftar pustaka jelas karena buku non fiksi berdasarkan pengamatan, bisa pengamatan secara lapangan ataupun secara buku, otomatis nanti yang penulisnya daftar pustakanya bisa mengikuti buku, dituliskan sumber-sumber bukunya dan dijadikan sebagai daftar pustakanya. Nah, kesembilan ada indeks. Indeks ini seperti halnya kata-kata penting yang berkaitan tentang isi buku tersebut yang bisa saja sering muncul. Intinya kata-kata tersebut sangat penting dalam isi buku tersebut. Nah, lalu disajikan, ditulis, lalu diberikan informasi nomor halamannya supaya nanti memudahkan membaca untuk mengidentifikasi kata-kata yang sering muncul tersebut, karena mungkin berkaitan tentang makna dari buku tersebut. Misalkan aplikasi halaman 195. Jadi untuk mempermudah, intinya untuk mempermudah dalam pencarian yang dilakukan oleh pembaca buku tersebut. Ada ya. Yang 10 lampiran-lampiran. Nah, lampiran-lampiran bisa disertai dengan foto, gambar, apa saja ya, ataupun tabel grafik untuk melengkapi buku tersebut. Nah, itu adik penjelasan tentang buku fiksi dan non fiksi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.